Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Jadi kita lanjutkan kajian kita kali ini, yakni melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni tentang dalalah. Kita kemarin sudah sampai ke takrif dalalah ya. Takrif dalalah kaunu syai' bi halatin yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu bi syai'in akhar. Yakni suatu keadaan di mana satu hal itu ketika diketahui berkonsekuensi melahirkan pengetahuan sesuatu yang lain. Jadi, mengetahui A itu berkonsekuensi mengetahui B. Itulah yang disebut sebagai dalalah. Itu loh. Dalalah atau semantik lah. Nah, dalalah ini seperti yang sebelumnya sudah saya terangkan, ini berlaku untuk semua hal, tidak hanya berlaku hanya untuk lafadz, tapi juga selain lafadz gitu. Oleh karena itu ada dalalah yang bersifat lafadz, ada dalalah yang tidak bersifat lafadz, yaitu ghairul lafdziyah, lafdziyah sama ghairul lafdziyah. Nah, masing-masing dari dalalah ini terbagi jadi 3, yakni dalalah lafdziyah wad'iyah, dalalah lafdziyah tabaiyah, dalalah lafdziyah aqliyah. Ya. Begitu juga yang ghairul lafdziyah, dalalah ghairul lafdziyah wad'iyah, dalalah ghairul lafdziyah aqliyah, dalalah ghairul lafdziyah wad'iyah. Ya, jadi masing-masing 3. Nah, dari 3 itu yang dibahas dalam dalalah hanyalah dalalah lafdziyah ya wad'iyah, yaitu dalalah yang bersifat lafadz, yang bersifat wadha' gitu, yang bersifat buatan gitu. Ya. Ini coba saya bagikan teksnya seperti yang saya baca pertemuan sebelumnya gitu. Saya bagikan aja layarnya teks saya. Bentar. Ini Mbak, ini saya mau bagikan konten ini kok nggak bisa ya? Share konten. Oh iya, sebentar Mas, belum dijadikan co-host sebentar. Siap. Silakan Mas, sudah? Ya. Ya, bentar. Nah, kemarin kita baca ini ya. Wal maksud bin nadhar lil mantiqi ad-dalalatu lafdhiyah al-wad'iyah ala ma la yakhfa wa hiya kaunu lafdhi bi haitsu mata utika fa huwa minhu al-ma'na lil 'ilmi bil wad'i. Dari ini. Nah, ta'rif dalalah itu di sini. Dalalah hiya kaunu syai' bi halatin yalzamu min al-'ilmi bihi al-'ilmu bi syai'in akhar. Ini yang pas itu hanya nggak pakai adzon, syai'in akhar, nggak perlu. Karena dalam ilmu mantik seperti yang sudah saya terangkan itu adalah lebih umum daripada al-yakin atau adzon. Jadi nggak perlu diberikan tambahan adzon seperti dalam teks
syarhul fanari ala matan Isaghoji ini enggak perlu gitu. Jadi dalalah adalah keadaan sesuatu di mana dia ketika diketahui akan menghasilkan pengetahuan yang lain. Sesuatu yang pertama disebut sebagai dalil, sesuatu yang kedua disebut sebagai madlul. Oke. Nah. Ini saya bagikan teks yang simple, ringan gitu loh. Ini syarah Al-Qatiyah ala Isaghoji. Ya, ad-dalalat tentang dalalah ya. Ada yang mengatakan dalalah, ada yang mengatakan dalalat gitu loh. Kalau mengatakan dalalat artinya dalalah yang banyak gitu loh. Dalalah gitu loh. Yakni karena di sini membahas 3 dalalah, maka disebut sebagai jamak. Ada yang menyebutnya sebagai dalalah gitu loh. Yakni dalalah ya, pokoknya membahas tentang dalalah sebagai jenis gitu, jenis dalalah gitu loh. Jadi di buku-buku yang lain menyebutkan dalalah, di buku-buku yang lain menyebutkan dalalat, dalalah. Maksudnya sama. Qala Isaghoji berkata. Nah, kitab ini menyebut Qala Isaghoji ya, Qala Isaghoji. Kalau di kitab yang lain itu menyebut ya Qala al-Abhari gitu. Qala al-Abhari. Al-lafdhu ad-dal bil wad'i yadullu ala tamami ma wudi'a lahu bil mutabaqah. Ini masuk ke matan Isaghoji. Al-lafdhu ad-dal bil wad'i yadullu ala tamami ma wudi'a lahu bil mutabaqah wa ala juz'ihi bit tadammuni in kana lahu juz'un wa ala ma yulazimuhu fi dhihni bil iltizam kal insan fa innahu yadullu ala al-hayawan an-natiqi bil mutabaqati wa ala ahadihima bit tadammuni wa ala qabilil ilmi wa sun'atil kitabah bil iltizam ya. Lafaz ad-dal. Nah, sebelumnya kan sudah kita ketahui kan kalau yang kita bahas di sana adalah dalalah lafdhiyah wa tayyah. Ya. Al-lafdhu ad-dal bil wad'i, lafaz yang dal yang menunjukkan, tadi kan ada dal sama madlul. Yang syai'un yang pertama itu disebut sebagai dal kan ya, signifier kan. Lafaz yang dal bil wad'i bisa babil wad'i ya, sebab wada ya, dia memberikan petunjuk sebab adanya suatu wada, adanya suatu buatan, adanya suatu kesepakatan manusia menyebutkan sesuatu diberi makna A misalnya gitu. Wada adalah ja'lu syai' bi iza'il makna. Ta'rifnya adalah al-wad'u ja'lu syai'i bi iza'il makna. Menyepakati bahwa sesuatu ini maknanya ini, itu adalah wada. Yang membuat wada ini adalah manusia gitu. Beda dengan bitaba'u bil aql. Kalau bil aql memang natural, dari akal pikiran manusia, natural gitu. Dia itu muncul sejak saat manusia itu memikirkan sesuatu itu tanpa ada buatan kesepakatan itu. Kalau toba itu dari natural, dari misal dari tubuh atau dari nature, dari alam. Nah ini lafdhiyah wad'iyah gitu loh. Al-lafdhu ad-dal bil wad'i, lafaz yang dal, yang signifier, yang menunjukkan bisa babil wad'i sebab wada, itu yadullu ala tamami wa mudhi'alahu bil mutabaqah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan ma'wudi alahu bil mutabaqah. Apa yang kesempurnaan makna maudhu' lahu. Makna maudhu' lahu bil mutabaqah. Menunjukkan kesempurnaan makna maudhu' lahu bil mutabaqah. Bismil mutabaqah. Dengan nama mutabaqah. Jadi lafaz dal lafdhu dalun wad'iyatun itu menunjukkan kesempurnaan makna maudhu' lahu, ya kan? Itu disebut sebagai dalalah mutabaqah. Wa ala juz'i, jika lafadz dal bil wadh' itu menunjukkan sebagian makna maudhu' lahu, maka disebut sebagai dalalah bit tadammun, dalalah dal bit tadammun.
Ingka nalahu juz'un, jika dia memiliki bagian. Jika memiliki bagian, maka jika sesuatu yang ditunjuk itu memiliki suatu bagian, maka ketika menunjuk satu bagian itu disebut dalalah tadammun. Dalalah yang sebagian, yang terkandung. Terluknya adalah dalalah yang terkandung dalam makna maudhu' lahu. Dalalah yang terkandung. Kalau menunjukkan kesempurnaan, kesemua dari makna maudhu', maka disebut dalalah mutabaqah. Misalnya sesuatu, misalnya al-hayawan an-natiqun, nanti akan disebut juga sih, al-hayawan an-natiqun. Al-insan hayawanun natiqun gitu. Insan itu didefinisikan sebagai hayawan natiqun. Ketika menyebut al-insan sebagai hayawanun natiqun, maka dalalatul insan alal hayawan an-natiq ini adalah dalalah mutabaqah, dalalah karena dia itu menunjukkan kesempurnaan makna maudhu'nya. Apa makna maudhu'nya? Yakni al-hayawan natiqun. Al-insan itu makna maudhu'nya adalah al-hayawanun natiqun gitu. Ketika ditunjukkan gitu. Jadi dalalatul insan alal hayawan natiq dalalah mutabaqiyah, dalalah mutabaqah. Jika manusia dalalatul insan alal hayawan faqat atau dalalatul insan alal natiq faqat gitu. Jika dalalah itu menunjukkan makna manusia itu sebagai hayawan saja atau natiq saja, maka dia disebut sebagai dalalah tadammun. Ya. Jika menunjukkan sebagian dalalatul insan alal hayawan faqat au ala natiq faqat dalalah bitadammun. Jadi manusia diartikan sebagai hewan saja atau diartikan sebagai natiq saja, yang berpikir saja, maka itu dalalah mutabaq, dalalah tadammun karena dia itu menunjukkan sebagian wa ala juz'ihi bitadammun gitu. Ingka nalahu juz'un, jika makna itu memiliki bagian. Jika makna itu nggak memiliki bagian, bagaimana? Ya berarti nggak ada dalalah tadammuniyah. Dalalah tadammuniyah nggak ada. Dalalah yang sebagian tidak ada. Gitu. Jadi nggak harus selalu ada dalalah mutabaqah, itu nggak harus selalu ada tadammun. Al mutabaqah la tastalzim at-tadammun. Dalalah mutabaqah itu tidak mengharuskan berkonsekuensi secara pasti menunjukkan dalalah tadammun. Wa ala ma yulazimuhu fi dhihni bil iltizam. Dan lafaz yang menunjukkan bil wad'i pada apa yang menjadi implikasinya dalam benak, dalam pikiran, itu disebut sebagai dalalah bil iltizam. Dalalah bil iltizam. Dalalah yang bil iltizam, letternya dalalah implikatif gitu. Dalalah implikasi, dalalah petunjuk yang implikatif gitu, petunjuk yang implikatif gitu. Contohnya ini tiga-tiganya dalam mutabaqah, dalam tadammun sama dalam iltizam itu contohnya manusia, kal insan, manusia gitu. Fa innahu yadullu 'alal hayawan natiqi bil mutabaqah. Manusia itu menunjukkan hayawan natiq bil mutabaqah dengan dalalah mutabaqah. Manusia itu menunjukkan bahwa dia adalah hewan yang berpikir itu dengan dalalah mutabaqah, karena itu adalah hayawan natiq itu adalah makna makna manusia secara sempurna gitu loh. Bil wad' secara sempurna kan, karena al-insan didefinisikan sebagai hewan yang berpikir. Ketika manusia disebut sebagai hewan yang berpikir, maka dalalahnya di sini adalah dalalah yang sempurna, yakni dalalah mutabaqah. Wa ala ahadihima bitadammun. Jika menunjukkan salah satu, yakni al-insan yadullu 'alal hayawan faqat au 'alan natiq faqat gitu. Manusia menunjukkan pada hewan saja atau berpikir saja, maka itu disebut sebagai tadammun kayak gitu. Wa ala qabilil ilmi wa sun'atil kitabah bil lisan. Jika manusia itu diartikan sebagai menerima ilmu dan menerima
sina'ah menulis, kemampuan menulis itu disebut sebagai dalalah iltizam, dalalah yang implikatif, dalalah petunjuk yang bersifat implikatif gitu. Gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena qabilul ilmi, menerima ilmu dan menerima kemampuan menulis itu di luar makna maudhu' lahu, tapi dia itu berimplikasi di dalam benak pikiran manusia bahwa tidak mungkin ada yang bisa menerima ilmu dan menerima kemampuan menulis kecuali manusia. Jadi madlul dari dalalah iltizamiyah itu di luar makna maudhu' lahu, di luar, tapi jadi kan mutabaqah itu memang sempurna. Nah, tadammun itu di dalam. Nah, kalau iltizamiyah itu di luar makna maudhu' atau di luar mahiyah, akan tetapi dia masih berhubungan atau berimplikasi. Berimplikasi. Memang qabilul ilmi, sifat qabilul ilmi sama sifat sifat menerima ilmu dan sifat kemampuan bisa menulis itu di luar makna maudhu' atau di luar mahiyah, di luar esensi manusia. Akan tetapi selain manusia tidak bisa memiliki kemampuan semacam itu gitu loh. Oleh karena itu dia masuk dalam kategori dalalah, tapi dalalah yang iltizamiyah, bukan dalalah yang mutabaqah atau dalalah iltizamiyah gitu. Nah, ini ada keterangan yang menarik dari Al-Kati. Saya katakan ilmu anna lil mantiqin istilahatin yajib istihdharuha lil mubtadi idza arada yashra'a fi syai'in minal ulum. Ketahuilah bahwa para ahli mantik itu memiliki istilah-istilah yang wajib dihadirkan bagi orang yang memulai jika hendak seseorang itu memulai memulai satu tahapan sesuatu pun dalam ilmu. Di awal pertama kali memulai ilmu wajib seperti keterangan sebelumnya, wajibnya itu wajib yang urfi gitu. Seyogyanya memulai dengan memahami istilah-istilah mantik. Minha isagoji, di antara istilah-istilah yang wajib dihadirkan bagi mubtadi itu adalah isagoji, yakni kuliyat al-khams. Wa huwa lafdun yunaniyun yuradu bihi al-kuliyat al-khams. Ini adalah lafaz Yunani yang dimaksud dengannya adalah 5 universalitas, 5 universal. Ya wahya an-naw'u wal jinsu wal fasl wal khas wal aradul am, yakni spesies, genus, diferensiasi, khoso itu apa ya? Khoso yang khusus sama ard dan apa ya? Khoso itu bahasa Inggrisnya apa ya? Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nah, oke. Wa hadhi tatawaqqafu ma'rifatu ala bayani dalalat al-thalatha al-mutabaqah wa tadammun wal iltizam wa aqsamil lafzi. Pengetahuan tentang kuliat al-khams ini tergantung terhadap ala bayani dalalat al-thalatha. Bayani dalalat al-thalath. Tergantung penjelasan tentang 3 dalalah, yakni dalalah mutabaqah, tadammun sama iltizam. Jadi mengetahui kuliat al-khams itu tergantung mengetahui dalalat wa aqsamil lafzi dan macam-macam bagian-bagian lafaz. Jadi bab tentang dalalah sama bab tentang lafaz itu sebagai pengantar untuk masuk kepada al-kuliyat al-khams. Ya, ini mazhabnya Al-Abhari, penulis Isagoji. Matan Isagoji. Karena sebagian buku ada yang menyebut pembahasan tentang dalalah itu masuk dalam bab tersendiri, lafaz juga masuk dalam bab tersendiri. Kalau mazhabnya Isagoji, Matan Isagoji, Al-Abhari, penulis Isagoji, ini ada dalalat sama lafaz itu pengantar untuk masuk ke kuliat al-khams. Nah, ini sudah ini. Wa dalalah yakunu syai' bi halatin yalzamu min al-'ilmi bi al-'ilmu bi syai'in akhar wal awwal huwa dal wa tsani huwa al-madlul gitu. Ini udah dalalah adalah sesuatu dalam suatu keadaan di mana mengetahui sesuatu itu menghasilkan atau berimplikasi mengetahui sesuatu yang lain. Sesuatu yang pertama yang diketahui itu adalah disebut sebagai dal. Sesuatu yang kedua yang implikasinya, makna implikasinya adalah madlul. Fa min hadza arafta anna ad-dalil huwa alladhi yalzamu min al-'ilmi bihi al-'ilmu bi syai'in akhar wa kadza arafta anna al-madlul huwa alladhi yalzamu min al-'ilmi bi syai'in akhar al-'ilmu bihi. Nah, dari sini
kamu tahu bahwa dalil, apa yang disebut dalil? Dalil adalah, dalil itu ya dalil sama dalil itu sama. Dalil adalah alladzi yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu syai'un akhar, adalah sesuatu yang mana mengetahuinya itu berimplikasi mengetahui sesuatu yang lain. Disebut sebagai dalil karena kalau dia itu ketika diketahui itu menghasilkan makna lain yang merupakan makna implikasinya, itu disebut sebagai dalil. Jika ada suatu dalil kok tidak menghasilkan implikasi makna madlul, ya, makna yang kedua itu, maka itu bukan disebut sebagai dalil, walaupun sebenarnya dia itu dalil. Tapi bagi dia, orang yang tidak awam ini, yang tidak mengetahui maknanya dan lain sebagainya, itu bukanlah dalil bagi dia. Gitu. Makanya misalnya orang, apa dalilnya? Dalil Quran dan Sunnah. Bagi orang yang awam, yang nggak bisa bahasa Arab atau nggak bisa mengetahui dalalahnya, itu bukan dalil bagi dia. Itu hanya hafalan dalil. Tapi dalam benak dia itu tidak berfungsi sebagai dalil. Karena dia itu tidak memenuhi kriteria definisi dalil, yakni alladzi yalzamu minal ilmi bihi al-ilmu syai'un akhar. Ketika mengetahuinya itu mengetahui sesuatu yang lain. Bagi dia nggak dalil. Begitu juga dengan penjelasan di atas itu, kamu tahu bahwa al madlul huwa alladzi yalzamu minal ilmi syai'un akhar al-ilmu bihi. Madlul adalah sesuatu yang mana berimplikasi mengetahuinya, implikasi dari mengetahui sesuatu yang lain adalah mengetahuinya. Jadi waladzi adalah sesuatu yang mana implikasi dari mengetahui sesuatu yang lain adalah mengetahuinya, gitu loh. Implikasi dari mengetahui sesuatu yang lain adalah mengetahuinya. Jadi madlul ini sesuatu yang mana dihasilkan ketika mengetahui sesuatu yang lain. Gitu loh. Ketika mengetahui sesuatu yang lain maka dihasilkan makna madlul itu. Gitu. Jadi dal sama dalil sama madlul atau dal sama madlul itu berhubungan. Ketika dia itu diketahui dan menghasilkan pengetahuan yang lain, maka dia disebut sebagai dalil atau dal. Gitu. Ketika mengetahui sesuatu yang lain itu menghasilkan pengetahuan tentang dia, maka itu disebut sebagai madlul. Kayak gitu. Pokoknya sesuatu yang pertama disebut dalil, sesuatu yang kedua disebut sebagai madlul. Ini kalau tidak bisa dibolak-balik ya. Al-insan yadullu 'alal hayawanati. Jadi yang berposisi sebagai dalil atau dal itu al-insan. Kayak gitu. Yang madlul itu al-hayawan an-natiqun. Yang dalnya al-insan al-hayawan natikun madlul. Yang dalnya adalah al-insan al-hayawan faqat itu madlul. Dalnya al-insan madlulnya an-natiq faqat. Dalnya al-insan madlulnya qabilul ilmi wa sunatil kitabah. Itu madlulnya. Enggak bisa dibalik gitu. Jangan sampai kebalik ya. Oke. Oleh karena itu adalah tangqasimul tabaiyah, tabi'iyah, waqliyah, wadiyah. Maka dalalah terbagi kepada dalalah yang natural, dalalah yang bersifat akal, dalalah yang bersifat buatan. Kesepakatan. Ya ini udah kita terangkan gitu. Wal murad min ad-dalalah haguna, yang dimaksud dengan dalalah di sini di dalam ilmu mantik, dalam fan ilmu mantik adalah ad-dalalatul wad'iyah allati takunu bihasabi wad'il lafzi 'ala al-ma'na gitu. Jadi dalalah wad'iyah. Dalalah sebenarnya dalalah lafziyah wad'iyah. Dalalah wad'iyah yang sesuai dengan wad' lafaz 'ala al-ma'na. Jadi dalalah wad'iyah lafziyah itu dalalah lafziyah wad'iyah. Dalalah wad'iyah yang sesuai dengan hubungan hubungan makna antara lafaz, hubungan antara lafaz dengan makna gitu, sesuai dengan makna yang dihasilkan oleh wad' lafaz gitu. Jadi makna-makna yang disepakati ini adalah makna-makna hubungan antara lafaz dengan makna gitu. Misalnya al-insan hayawanatikun. Ini kan bukan dalalah tabaiyah dan bukan dalalah akliyah, tapi itu dalalah yang wad'iyah. Memang diciptakan oleh manusia bahwa al-insan hayawanatikun atau disimpulkan oleh manusia. Jadi gini, kadang orang menyebut buatan itu dengan makna merendahkan.
Watiyah itu bukan berarti dia itu apa ya? Bukan berarti dia itu buat-buatan atau tidak mengandung kenyataan atau dia itu tidak memiliki nilai, bukan. Watiyah itu dia itu muncul memang dari pemahaman manusia gitu. Hubungan antara lafadz sama makna. Manusia menetapkan bahwa al-insan itu didefinisikan sebagai hayawanun natikun. Bukan berarti makna hayawanun natikun itu sepele gitu, bukan. Akan tetapi dia itu makna yang memang dibuat oleh manusia untuk menceritakan hakikat manusia gitu. Makna manusia itu mengamati dirinya sendiri, kemudian menyimpulkan bahwa makna esensi dari manusia adalah hewan yang berpikir. Kenapa disebut esensi? Karena dia itu membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain, yang punya kriteria semacam hayawanatik itu hanya manusia, nggak bisa yang lain, nggak bisa tumbuhan, nggak bisa binatang, nggak bisa bebatuan dan lain-lain, nggak bisa juga malaikat dan lain. Jadi kesimpulan makna wada itu bukan berarti apa ya sepele, tapi dia berdasarkan pemahaman manusia terhadap suatu fenomena gitu. Ya. Wa ya thalathatu aqsam. Dalalah lafziyah watiyah itu tiga bagian, tiga macam. Li'anna lafz dalla ala ma'na la yakhlu min ayyadulla ala tamami ma wudi'a lahu aw yadulla ala juz'ihi aw yadulla ala ma yulazimuhu fi dhihni. Nah ini tiga ini. Karena lafaz dal yang menunjukkan suatu makna itu tidak terlepas dari bahwa dia itu menunjukkan kesempurnaan mana, dia menunjukkan sebagian makna maudhu'nya, atau dia itu menunjukkan pada yang di luar makna tapi berimplikasi terhadap makna tersebut, implikasi yang bersifat implikasi dalam pikiran, bukan implikasi dalam luar pikiran. Maksud dengan implikasi dalam pikiran itu bahwa tidak disyaratkan untuk dalalah iltizamiyah itu terwujud di luar pikiran gitu loh. Tidak disyaratkan gitu loh. Nanti di sini ada keterangan. Ini. Wa inna ma quyida qawluhu ala ma yalzamuhu biqawli fi dhihni. Kenapa kok ala ma yulazimu atau ala ma yalzamuhu dibatasi dengan fi dhihni dalam pikiran, bukan fil khariji anal mulazama al kharijiyah, karena implikasi yang bersifat khariji. Kharijiyah itu kharijun anil dhihniyah. Kharijiyah itu kharijun anil dhihni. Implikasi yang bersifat luar, bukan bersifat pikiran, lau ju'ilat syartun, jika dijadikan syarat. Jadi implikasi antara dal sama madlul dalal iltizamiyah yakni harus mewujud di luar pikiran, jika dia itu beneran harus dijadikan syarat, lam yatahaqqaq dalalatul iltizam bidunya, maka dalalatul iltizam itu nggak bisa terwujud tanpa mulazamah kharijiyah, tanpa ada kenyataan kharijiyah, kenyataan di luar pikiran. Limtinai tahaqquqin masyrut biduni tahaqquqi syarat, karena nggak mungkin masyrut itu yang disyaratkan itu bisa tercapai tanpa tercapainya syarat gitu. Kalau syaratnya berat, maka masyrut itu juga berat. Kalau syaratnya ringan, masyrut juga ringan. Kalau syaratnya itu mulazamah kharijiyah, implikasi yang bersifat luar pikiran, ya, maka masyrutnya juga harus berimplikasi di luar pikiran. Kalau syaratnya implikasi hanya dalam pikiran mulazamah dhihniyah, gitu, maka masyrutnya itu juga implikasinya cukup dengan mulazamah dhihniyah saja. Walazim batilun. Gitu. Lazimnya itu batil gitu. Fakadzal malzum. Lazimnya batil. Jika harus disyaratkan mulazamah kharijiyah, itu maka nggak akan banyak sekali dalalah iltizamiyah yang tidak bisa dianggap gitu loh. Karena implikasinya keliru, maka malzumnya dari syaratnya itu juga keliru. Seandainya syaratnya itu malzumnya adalah
masrutnya itu adalah bahwa mulazamah khorijiyah itu harus tercapai. Implikasinya kalau tidak ada mulazamah khorijiyah maka masrut tidak dianggap. Nah, tapi implikasi semacam itu berat gitu loh. Implikasi semacam itu berat, walazim batil faqathal malzum, maka syaratnya itu juga batil gitu loh. Dan adam, contohnya misalnya gini, orang buta ya dulu alal basor iltizaman gitu loh. Seperti orang buta itu bukan berarti dia itu tidak memiliki potensi untuk melihat gitu loh. Orang bagaimanapun itu dia itu punya potensi untuk melihat gitu loh. Tapi ada orang yang bisa melihat, ada orang yang akhirnya buta atau buta sejak lahir gitu. Akan tetapi makna dia itu punya potensi melihat tidak hilang dalam diri seorang yang buta, karena makna itu memang benar-benar hadir bagian dari esensi manusia, karena manusia itu dilengkapi dengan kemampuan melihat walaupun dia buta. Jadi makna melihat bagi orang buta itu dalalah iltizamiyah gitu loh. Makna melihat bagi orang buta itu dalalatul basar alal ama dalalah iltizamiyah gitu. Makna melihat bagi orang buta itu memiliki hubungan, yakni hubungan dalalah iltizamiyah, dalalah yang bersifat implikatif. Jadi implikasi dari orang buta, dia itu memiliki konsekuensi implikatif, yakni dia itu punya potensi melihat, tapi dia nggak punya melihat. Nah, seandainya syarat mulazamah khorijiyah itu diberlakukan dalam dalalah iltizamiyah, maka dalalah ama alal malakah alal basor itu kemampuan melihat bagi orang yang buta itu tidak dianggap sebagai dalalah iltizamiyah karena mulazamah khorijiyah, karena mewujud dalam luar pikiran itu tidak tercapai gitu. Seandainya syaratnya itu harus tercapai di luar pikiran, dalam kenyataan itu harus benar-benar ada supaya dalalah iltizamiyah itu tercapai, maka orang buta tidak bisa disebut memiliki dalalah iltizamiyah dengan terhadap kemampuan melihat. Padahal kenyataannya dalam kenyataan itu orang buta memang nggak bisa melihat. Gitu loh. Oleh karena itu yang dimaksud dalam dalalah iltizamiyah itu hanya disyaratkan mulazamah dzihniyah, implikasi yang bersifat pikiran, sehingga orang buta pun bisa kita pahami bahwa dia itu punya implikasi bersifat melihat secara iltizamiyah walaupun dia kenyataannya tidak bisa melihat. Gitu loh. Di antara ama ada basar ama misalnya yakuna basir ma'anna bainahuma mu'adata fil kharij. Karena orang yang buta itu disebut buta itu karena dia itu tidak bisa melihat dari sesuatu yang sebenarnya dia itu punya potensi untuk melihat. Akan tetapi hubungan antara orang yang buta dengan melihat itu ada kontradiksi fil kharij gitu. Ada hubungan ma'anna bainahuma mu'anadatun fil kharij gitu loh. Hubungan antara yang melihat dengan kemampuan orang buta dengan kemampuan untuk melihat itu tidak selaras dalam luar pikiran meskipun dia itu selaras dalam pikiran. Ya kayak gitu. Nanti kalau kurang paham bisa ditanyakan di sesi berikutnya. Ini kurang berapa menit ini? Baik Mas, ini sudah sekitar hampir 40 menit pemaparan materi ya, jadi lebih beberapa menit. Mungkin gitu. langsung dibuka sesi pertanyaan atau Mas mau Iya, lanjut monggo. dulu materi? Ini dikit ini. Fa in kana al-awwal fadallallah, ini tadi yadullu ala ma yulazimu fi ini fa in kana al-awwal fadalatul mutabaq wa in kana tsani fadalatun bitadamun wa in kana tsalits fadalatun biljam. Jika yang pertama dalalatul lafzi ala tamami maudhi alahu disebut sebagai dalam mutabaqah. Jika yang kedua yakni dalalatul lafzi ala juz'i ma'nahu ala
ala juz'i ma wudi'alahu, maka disebut sebagai dalalah bitadammun. Jika wa ala ma yulazimuhu fi dhihni, maka dia disebut sebagai dalalah iltizam. Dalalatu dalalatun bil iltizam. Udah kayak gitu. Contohnya juga tadi yang disebutkan ini. Oke. Saya kira itu aja. Kalau ada yang bertanya monggo. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Tadi terlupa belum menjelaskan bahwa biasanya kajian mantik ini dibagi ke dalam 2 sesi, 30 menit untuk 1 kali pemaparan atau 1 sesi. Nah, setelah 30 menit itu nanti teman-teman diberikan waktu 15 menit untuk bertanya. Bisa bertanya via room chat ataupun langsung open mic saja ya. Ya. Silakan mungkin Mas Fata, Mas Lukman atau Mbak Maryam. Oke. Mungkin saya pancing begini ya. Boleh, Mas. Pembagian 3 dalalah. Ada yang bertanya? Belum. Enggak ada, Mas. Belum. Ya, saya baca begini ya. Pembagian dalalah mutabaqat atau sama iltizam ini pembagian yang sangat penting. Mas, Saking di pentingnya room dia chat itu ada bisa. yang ingin bertanya. Maaf, baru Ada yang terbaca. Oh gitu, hanya bertanya Silakan Mas monggo. Fata langsung open mic saja mungkin ya. Oh, ini ada yang bertanya, izin bertanya, wadhu antara mantik dengan nahwu, apa bedanya? Wadhu nahwu itu wadhu Arabi, wadhu bahasa Arab, sementara wadhu dalam mantik itu adalah wadhu bihasabil itulah bihasabil a'am minal wadhu al Arabi gitu. Jadi wada itu tetap artinya ja'lu syai' bi izal makna, sesuatu diberikan makna gitu. Sesuatu ini diberi makna begini, itu makna wada. Baik itu wada nahwu ataupun wada mantik dalam mantik. Akan tetapi bedanya kalau dalam wada Arabi, sesuatu ini diberikan makna, itu diberikan konteks bahwa dia itu bahasa Arab. Maka makna sayyaratun diartikan sebagai mobil, sayyarah gitu loh. Sayyar diartikan apa ya, markab alatun rokbi sebagai alat transportasi gitu loh. Itu khusus untuk bahasa Arab, sehingga dia tidak bisa dipindahkan ke bahasa yang lain. Jadi ketika dia itu pindah ke selain bahasa Arab, maka tidak lagi disebut sebagai wadhu Arabi. Ya gitu loh. Kayak misalnya kuroh diartikan bola, ya gitu, diartikan bola. Nah, kuroh ini adalah wadhu Arabi, gitu loh. Tapi ketika pindah ke bahasa Indonesia, bola, dia itu bukan wadhu Arabi lagi, tapi dia itu wadhu Indonesia, gitu. Itu ya. Apa yang mirip-mirip Alkitab itu diartikan kitab, itu wadhu Arabi Alkitab itu. Dia bisa menerima i'rab kan, kitabun, kitabin, kitaban gitu. Alkitabu, alkitaba, alkitabi gitu. Itu wadhu Arabi, tapi dalam kamus-kamus dia memiliki makna-makna tertentu. Misalnya dia itu kumpulan dari kertas-kertas atau kumpulan dari itu. Alkitab itu kumpulan dari al-umur mustamilati 'alal masail al-katsira min fanin wahid au fununin gitu. Suatu tulisan yang terdiri dari beragam permasalahan, baik dalam satu fan ilmu atau lebih atau banyak fan ilmu. Itu Alkitab al-umur al-mustamilatu 'alal masail al-katsira min fanin au fununin gitu. Ini itu wadhu Arabi gitu. Tapi ketika kitab dalam bahasa Indonesia, kitab yang tidak menerima i'rab itu nggak bisa kitabun, nggak bisa. Ya kitab aja. Maka dia itu bukan lagi wadhu Arabi, dia itu wadhu Indonesia. Gitu. Karena kehilangan i'rab itu artinya kehilangan bahasa Arab. Gitu.
Jadi Alkitab, kitab itu bahasa Arab, tapi kitab yang kita sebutkan sehari-hari dalam bahasa Indonesia itu bukan bahasa Arab, dia itu tetap bahasa Indonesia karena dia itu nggak memiliki i'rab, perubahan akhir kata. Gitu. Sementara Alkitab itu bisa menerima i'rab. Gitu. Ya. Nah, bagaimana dengan wadh mantik? Wadh mantik itu hubungan antara lafaz dengan makna sama, ja'lu syai' bi'isal makna, tapi dia tidak tergantung pada makna Arab. Dia itu makna yang universal, makna yang tidak terbatas pada satu bahasa. Ketika al-insan disebut sebagai hayawan natikun, dalalah mutabaqiyah, ini dalalah lafdiyah wad'iyah yang mutabaqiyah kan. Manusia disebut sebagai al-insan dalatul insan alal hayawan natikun. Itu enggak hanya berlaku untuk wadh Arabi, hanya untuk orang Arab enggak. Ini dalalah yang bersifat akal yang berlaku di semua bahasa, di semua bangsa dan di semua zaman. Jadi manusia diartikan sebagai hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir itu dalalah, lafziyah, wad'iyah yang mutabaqiyah itu bukan hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk Yunani, untuk Inggris, untuk Indonesia dan lain-lain, gitu loh. Makna itu walaupun pertama kali ditemukan oleh orang Yunani, tapi makna itu berlaku juga bagi orang di luar Yunani. Semisal tadi dalalatul ama alal basar iltizaman. Orang yang buta itu memiliki potensi melihat secara implikatif, dalalatul ama alal basar iltizaman. Itu apakah hanya berlaku dalam bahasa Arab, hanya berlaku di Yunani, apa hanya berlaku di Indonesia atau di semuanya? Itu kan semuanya kan. Orang buta itu punya potensi untuk melihat. Gitu loh. Maksudnya punya potensi untuk melihat itu bahwa dia itu sebenarnya punya kemampuan tapi terhalangi sesuatu untuk melihat atau memang sarafnya putus. Seandainya sarafnya tidak putus maka dia bisa melihat. Seandainya halangannya itu tidak tercerabut, maka dia bisa melihat. Itu kan potensinya tetap ada. Jadi dalalah al-ama alal basar iltizaman itu tidak hanya berlaku untuk Arab, tapi berlaku untuk semua bangsa. Oleh karena itu, pembahasan dalam ilmu mantik itu pembahasan yang universal, pembahasan yang esensial, yang tidak berlaku hanya untuk orang Arab, tapi juga untuk orang Indonesia dan lain-lain. Oleh karena itu, seyogyanya orang-orang Ajam, orang yang bukan Arab, itu lebih menekankan analitiknya, analisisnya, kemampuan analisisnya, dan mencurahkan segala pengetahuannya itu sebenarnya lebih ke mantik daripada ke nahwu, sorof, atau balaghah. Kenapa? Karena itu yang sebenarnya berlaku sehari-hari untuk diskusi, untuk berdebat, untuk memahami. Gitu. Jadi mantik berlaku langsung secara resmi semua babnya di dalam orang Arab, orang Indonesia, orang Arab, dan lain-lain. Seandainya orang berdebat, misalnya orang ada yang berdebat di media sosial pakai logika-logika, pakai nalar-nalar itu, nalar nahwu, pasti ada beberapa bab yang tidak dipakai. Kalau pakai balaghah pasti melakukan takwil. Jadi pasti ada beberapa bab dalam balaghah yang tidak bisa dipakai dalam gaya bahasa atau dalam praktek sehari-hari di Indonesia. Pasti itu. Usul fikih juga nggak bisa. Nah, kalau mantik, semua bab dari awal sampai akhir 10 bab itu atau 9 bab itu berlaku juga dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Gitu. Ya. Saya kira itu ya. Sama-sama hubungan antara lafaz sama makna, hanya saja kalau konteksnya terbatas untuk bahasa Arab, maka itu wadh Arabi. Kalau konteksnya itu tidak terbatas satu bangsa dibandingkan bangsa-bangsa yang lain, maka dia wadh mantik. Karena dia lebih bersifat esensial, bersifat universal, sehingga tidak terbatasi satu bahasa. Tidak terbatas pada satu bahasa. Kira ada yang lain nggak?
Oh ya, Pulau, ingin saya Mas. sampaikan. Ada. Moga-moga. Ya, terima kasih waktunya. Sehat-sehat Oh, Lukman ya, selalu, Mas Lukman ya. Nova. Oh ya, Lukman. Nah, ini kan sedang membahas dalalah, pembagian dalalah dalam perspektif Pisagogis, sebagaimana yang dengan jelasin tadi itu sebagai pengantar untuk masuk kuliah khomsah. Kuliah khomsah itu adalah mabda atau mabadi kan, untuk kemudian bisa masuk pada makosidnya, yaitu adalah mu'arifat atau ta'rif. Ya, Nah, betul. dalam definisi dalalah mutabaqah itu adalah lafdud dalu ala tamami ma wudi'alahu kan. Pada sempurnanya lafad yang diletakkan secara wadu. Cuma di sini pada contohnya itu adalah al-insan, hayawanun natik. Itu diletakkan secara wadu terus kemudian menjadi contoh dalalah mutabaqah. Kemudian apa bedanya di contoh al-insan hayawanun natik sebagai dalalah mutabaqah dengan dia sebagai ta'rif jami' mani? Karena ta'rif jami' mani'nya manusia itu adalah hayawanun natik. Apa kemudian sama antara dalalah mutabaqah dengan ta'rif itu sendiri, atau kemudian berbeda? Yang lebih saya tekankan pertanyaan, apakah ada wade manusia itu dengan makna sebelum hayawanun natik, sehingga itulah artinya apa ya, kesepakatan manusia dulu gitu, kesepakatan manusia sebelum adanya ilmu mantik. Karena kalau dikatakan manusia itu wadahnya hayawan natik, berarti sejak dulu manusia itu sudah memakai cara pandang logika, sudah memakai definisi jami' manik gitu. Atau ternyata memang sama gitu antara mutabaqah dengan atau karena mungkin saya memakai contohnya di lafadz yang maknanya itu memiliki mufrad yang maknanya memiliki cabang gitu ya Mas. Kan mufrad itu dibagi 5. Iya. Ya, intinya mungkin lebih kepada tadi, gimana kasusnya pada manusia yang diletakkan maknanya hayawan natik itu kok sama dengan ta'rif jami' maniknya gitu. Mungkin itu dulu Mas. Oh ya, itu pertanyaan bagus. Ini malah saya mengingatkan saya pada analisis filsafat, bisa fenomenologi atau bisa eksistensialisme atau bisa pembacaan-pembacaan yang lain. Mereka menyebutkan makna pra-predikatif gitu loh. Makna pra-predikatif gitu loh. Makna atau usaha pengalaman sebelum adanya definisi gitu loh. Pengalaman sebelum adanya definisi. Jadi kan sampean kan bertanya tadi, kalau disebut sebagai al-insan hayawan natikun itu dalalah mutabaqah, dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'alahu, sementara al-insan hayawan natikun itu juga ta'rif jami' mani gitu loh. Ta'rif jami' mani dari manusia adalah hayawan natikun. Maka bagaimana dengan, apakah dengan demikian orang sejak dulu itu sudah memahami al-insan sebagai hayawan natikun, artinya manusia sejak dulu itu sudah memakai logika. Ini kayak pertanyaan yang agak menjebak ya, tapi menjebaknya begini. Seandainya dijawab bahwa manusia sejak dulu sudah memakai logika, lalu bagaimana kenyataan orang-orang pemikir yang sebelum Aristoteles, yang ada sebelum Aristoteles, sebelum Plato, sebelum Socrates? Apakah mereka semua tidak berlogika gitu? Kayak gitu. Tapi kalau dijawab sebaliknya gitu loh. Apakah dengan demikian itu Aristoteles ini logikanya sangat universal sehingga bahkan orang-orang sebelumnya, orang-orang setelahnya dan sampai ila yaumil qiyamah itu semua tunduk pada logika Aristoteles gitu. Ini agak tricky, agak pertanyaan agak ya gitu.
Jadi yang saya pahami, hal-hal yang dalam ilmu logika, hal-hal yang mendasar tidak hanya dalam ilmu logika, hal-hal yang mendasar dalam ilmu fisika dan lain-lain, itu penemunya itu bukanlah yang membuat tabiat nature itu, the nature itu, tidaklah membuat, dia itu hanya menemukan. Artinya kalau menemukan ada kemungkinan dan pasti implikasinya adalah bahwa orang-orang yang sudah memakainya, gitu. Akan tetapi gravity Newton gitu loh, itu berlaku hanya saat setelah ditemukan oleh Newton, yakni Halo Mas, orang suaranya putus-putus. melempar bola ke atas itu. Jawabannya kan orang pasti menjawab ya mati fenomena dirumuskan oleh Newton, kemudian disempurnakan oleh teori Einstein gitu loh. Kasusnya sama persis seperti itu dengan logika gitu. Itu Aristo kan tidak, tapi sebelum Aristo juga demikian gitu. Kayak gitu. Kembali ke pertanyaan, berarti yang dimaksud dalalah mutabaqiyah itu adalah takrif jami' mani'. Jawabannya adalah dalalah mutabaqiyah itu lebih umum daripada takrif jami' mani'. Ini maksudnya takrif jami' mani' itu sudah otomatis dalalah mutabaqiyah. Akan tetapi dalalah mutabaqiyah belum tentu takrif jami' mani'. Begitu loh. Contohnya misalnya dalalah mutabaqiyah, ya kan? Dalalatul lafzi ala tamami ma wudi'a lahu, tapi bukan takrif jami' mani'. Contohnya apa? Contohnya makna-makna ja'liyah, makna-makna ja'liyah gitu loh. Makna-makna buatan. Buatan ada makna wadha, ada makna ja'l. Kalau wadha itu memang natural, kalau ja'l itu memang buat-buatan gitu loh. Misalnya singkatan-singkatan gitu loh. KTP, kartu tanda penduduk. Dalalatu KTP ala kartu tanda penduduk itu dalalah mutabaqiyah. Gitu loh. Tapi dia itu bukan levelnya itu KTP ini hanya dalalatu KTP ala kartu tanda penduduk itu dalalah lafdiyah yang mutabaqiyah, tapi levelnya itu bukan level yang universal, tapi levelnya itu dibatasi dengan kesepakatan bangsa Indonesia gitu. Maka disebut sebagai makna-makna ja'liyah. Karena itu tarif KTP sebagai kartu tanda penduduk itu bukan tarif jami' mani', akan tetapi dia itu dalalah mutabaqiyah. Jadi ini yang ingin saya sampaikan yang sebelumnya itu, bahwa pengetahuan tentang dalalah ini bermanfaat ke semua hal karena dia itu relatif. Relatif itu maksudnya dalam pengertian dia itu bisa diterapkan di semua hal gitu. Kita ngelihat KTP artinya kartu tanda penduduk, maka dalalatul KTP ala kartu tanda penduduk itu dalam mutabaqiyah, atau dalalatul KTP ala kartu tanda itu dalalah atau mulia. Dalalatul KTP ala kartu saja atau penduduk saja atau tanda saja, maka dalalah mutabaqiyah dalam level ja'liyah, dalam level makna-makna buatan ini, ikhtira'iyah, makna-makna buatan ini gitu loh. Bisa juga ke makna yang lain, misalnya makna-makna apa ya? Kalau kita pernah nonton film Harry Potter gitu, kan ada rumus-rumus tertentu gitu loh. Apa itu? Apa ya? Ngomong bahasa Latin gitu, kemudian keluar kayak itu, kayak apa ya? Mantra ya Mas ya. Mantra, kayak mantra ya, kayak mantra. Makna apa gitu? Apa ada yang ingat nggak? Mantra-mantra yang ada di Harry Potter itu loh. Apa itu? Ada yang masih ingat nggak? Ada satu saya ingat. Apa coba? Wingardium Leviosa. Nah, Wingardium Leviosa itu gimana? Itu mengeluarkan apa itu? Lupa lagi, Masih apakah ingat? membuka sesuatu atau apa gitu Mas? Lupa lagi. Nah, hubungan antara kata Wingardium Leviosa ya,
Wigadium levalusa dengan membuka misalnya ya, itu misalnya itu dalalah mutobakiyah juga karena lafadz itu memang digunakan untuk makna membuka itu, tapi dia itu jakliyah gitu loh, bukan memang wadh secara universal karena mantra itu memang digunakan dibuat makna khusus yang sengaja diciptakan oleh seseorang gitu, buatan gitu. Seandainya kata-kata itu dipreteli satu saja gitu, makna kata-kata itu kemudian dia dari 3 kata itu atau 4 kata itu ya, 3 kata itu misalnya dia hanya menyebutkan satu saja maknanya, ya, maka dalalahnya berubah jadi dalalah tadhumuniyah gitu loh. Kalau kita mengatakan ya, misalnya mengatakannya, ini contoh. Misalnya asyamsu itu yadullu alal jirmi wa dhawi. Ini biasanya di buku-buku balaghah, di buku mantik juga ada. Asyamsu matahari itu ya dulu ala, yang pertama ya dulu alal jirmi, yakni bendanya itu wadoi dan cahaya. Berarti ada dua kan, wadoi dan matahari menunjukkan pada jirem sama cahaya, apa bendanya sama cahayanya, itu dalalah yang mutabaqiyah. Tapi dalal syamsi alal jirmi faqat atau ala dhoi faqat dalalah tadhumuniyah. Jadi matahari diartikan sebagai jirim saja atau diartikan sebagai cahaya saja, maka dia itu dalalah tadhumuniyah. Itu kalau kita mengatakan bahwa asyamsu yadullu alal jirmi wa dhawi, gitu ya. Tuh. Tapi orang balaghah lain itu menyebutkan asyamsu yadullu ala dhawi saja faqat. Maka dalalatus syamsi, ya, jika pakai yang kedua ini, maka dalalatus syamsi ala dhawi itu dalalah mutabaqiyah. Syams menunjukkan pada cahaya itu mutabaqiyah, wa alal jirmi bil iltizam menunjukkan pada benda itu secara implikatif, gitu loh. Dia itu tidak masuk dari makna yang disepakati. Apa makna disepakati? Asyamsu yadullu ala dhawi. Ini yang disepakati. Nah, wa alal jirmi ini di luar makna disepakati. Artinya dia itu masuk dalalah iltizamiyah gitu loh. Beda lagi misalnya asyamsu yadullu alal jirmi faqat gitu loh. Ini disepakati dulu asyamsu yadullu alal jirmi faqat. Matahari itu diartikan sebagai pokoknya benda gitu. Maka dalalatul syamsi alal jirmi itu dalalah mutabaqiyah. Tapi dalalatul syamsi ala dhawi, matahari diartikan sebagai cahaya, itu dalalah iltizamiyah karena dia itu di luar makna yang disepakati, yakni jirem, tapi masih berhubungan dengan makna yang disepakati itu jirem, karena dhaw sama jirem dalam kasus konteksnya matahari itu berhubungan. Contohnya lagi kayak gini, apa dalam ini ingin menunjukkan betapa leluasannya ilmu dalalah ya. Ada al-kalimah tangqosimulah salasa gitu. Kalimat dalam bahasa Arab, kalimat kata gitu. Dibagi jadi 3 isim fi'il huruf. Isim ma yadullu alal ma'nan fi nafsihi, fi'lu ma lahu ma'nan fi nafsihi wa ma'ahu zaman gitu loh. Dia itu memiliki makna sendiri dan memiliki zaman gitu loh. Yang harfun itu ma laisa lahu ma'nan fi nafsihi gitu loh. Dia itu huruf itu tidak memiliki makna diri sendiri. Nah, sekarang kita aplikasikan ilmu dalalah kepada pembagian nahwu. Dalam nahwu al-kalimah ya ismun wa fi'lun wa harfun. Jadi dalalatul ismi alal makna, ya kan? Dalalatul ismi alal makna itu dalalah mutabaqiyah, gitu ya. Oke. Benar kan? Kemudian dalalatul fi'li alal makna wa zaman dalalah mutabaqiyah. Jadi jelas ya. Oke. Kemudian dalalatul ismi alal makna ta'alluqi atau makna yang ta'alluq bukan makna bil istiqlal itu dalalah mutabaqiyah untuk harf kan gitu loh. Nah, sekarang agak zigzag gitu loh. Dalalatul
dalalatul fi'li alal dalalatul fi'li ala zaman itu dalalah apa? Dalalah tadhamuniyah, karena fi'li itu yadullu al maknan satu dan yadullu ala zaman. Berarti dalalatul fi'li ala zaman itu fi'il menunjukkan pada waktu, itu dalalah apa? Dalalah tadhamuniyah, dalalah sebagian. Al fi'lu yadullu alal makna al istiqlali itu dalalah tadhamuniyah, karena yang mutabaqi adalah al makna ma'a zaman, ya kan? Begitu kan ya? Sekarang ada lagi dalalatul fi'li alal fa'il. Dalalatul fi'li alal fa'il. Fi'il perbuatan itu menunjukkan pada fa'il. Dalalatul fi'li alal fa'il apa? Dalalah apa? Dalalah mutabaqiyah nggak mungkin karena al fi'lu yadullu alal makna wa zaman. Tadhamun juga nggak mungkin karena dia itu di luar itu. Jadi dalalah apa? Kemungkinannya dalalah iltizamiyah. Dan ternyata dalam kenyataannya memang nggak ada fi'il tanpa fa'il. Jadi dalalatul fi'li alal fa'il dalalah iltizamiyah. Kayak gitu loh. Dalalah iltizamiyah. Gitu ya. Karena perbuatan itu disebut perbuatan karena dia itu memiliki perbuatan itu adalah arat sifat. Sifat itu nggak bisa berdiri sendiri. Dia harus menempel pada jauhar. Nah, jauhar itu yang akhirnya bisa melakukan perbuatan itu. Yang melakukan perbuatan itu disebut sebagai zat atau pelaku itu. Maka fi'il itu yadullu alal fa'il iltizaman. Gitu ya. Kalau ismu ya al ismu yadullu alal fi'li apa? Yadullu alal fi'li enggak? Al ismu yadullu alal fi'li enggak. Al ismu itu yadullu alal istimrori alat al sabat gitu. Al ismu. Al makna as-sabat. Nah, gitu ya. Itu salah satu contoh apa fleksibilitas analisis dalalah terhadap semua ilmu gitu. Tinggal sekarang mau apa gitu, mau ilmu apa yang mau dibahas. Nanti ilmu dalalah bisa masuk ke sana gitu. Bisa kira-kira bisa nangkap ya. Atau misalnya contohnya yang agak kontemporer misalnya Heidegger yang misalnya bilang bahasa adalah rumah wujud gitu loh. Bahasa adalah rumah wujud. Rumah eksistensi gitu. Apa kalau bahasa Arabnya itu al-lugha baitul al-lugha baitul wujud apa ya? Kalau nggak salah. Al-lugha baitul wujud. Rumah bahasa adalah rumahnya eksistensi, rumahnya wujud gitu. Katakanlah menurut Heidegger itu dalalatul lugha dalalatul lugha ala baitul wujud itu dalalah mutabaqiyah kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Kalau dalalatul lugha alal baiti saja itu dalalah tadhamuniyah, alal wujud saja itu dalal tadhamuniyah gitu. Kalau misalnya lugha hubungannya sama yang lain, dalalatul lugha alal fahmi misalnya, itu mungkin dalal islamiyah karena fahmul wujud, memahami kompleksitas wujud itu bisa diketahui dengan perantara lugha, maka antara pemahluk dalam pahaman itu dalalah iltizamiyah kalau dalam konteks teorinya Heidegger gitu. Nah, dari sini teori ini bisa dipakai untuk menganalisis membaca secara kritis teks-teks filsafat manapun gitu. Oke, saya kira itu ya. Bisa dipahami ya. Oke, Mas, aman. Tadi intinya lebih umum mutobak, lebih khusus mutobako nggih daripada enggak lebih khusus tarif jami manik daripada tarif. dalalah Nggih. mutabaqiyah. Nggih, siap. Matur suwun. Lebih khusus kan. Jadi semua yang dalalah mutabaqiyah tapi semua tarif jami manik itu pasti dalalah mutabaqiyah, tapi tidak semua dalalah mutabaqiyah itu tarif jami manik. Karena ada kasus-kasus yang lain, kasus-kasus buatan, mana-mana buatan gitu. Ada itu gimana? Tarifnya itu ngawur, tapi kalau dianalisis pakai dalalah, dia itu dalalah mutabaqiyah gitu. Apa kayak kasih tarif yang sangat ngawur lah. Dia kan nggak bisa akhirnya tarif ngawur itu sebagai tarif jami manik. Tapi dalam konteks dalalah, yaitu bisa dipakai, oh ini dalalah mutabaqiyah menurut pengucapnya.
Gitu ya. Karena hanya menunjukkan pada makna maudhu' lahu. Makna maudhu' lahu itu bisa yang beneran atau yang bisa buatan. Makna yang memang dibuat. Maudhu' lahu. Oke. Oke. Saya lanjutkan ya. Fa'in lawan misal adalah bil mutabaqah kal insan. Fa'innahu yadullu ala hayna bil mutabaqah li kaunihi tamamu maudhi' lahu al insanu. Maudhi' lahu al insanu. Wa inna masubiyat hadhi dalala bil mutabaqah. Dalala ini disebut sebagai mutabaqah oleh anna lafdh adal muwafiqu li tamami maudhi'a. Karena lafaz yang menunjukkan itu cocok dengan kesempurnaan makna maudhu'nya. Wa dzalika ma'khudun min qaulihim. Makna mutabaqah itu diambil dari kata-kata Arab ya. Ini makna lughawinya. Jadi makna mutabaqah ini kan makna istilahi. Itu diambil dari makna lughawi apa? Jadi tabaqun na'l. Tobakon na'la binali. Tobakon apa? Tobakon na'lu binali. Apa ya? Ketika idza tawafaq, jika bertempel plek, nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Jadi pas antara sandal kanan sama sandal kiri gitu. Itu pas gitu. Tobakon na'la binali. Idza tawafaq, jika itu nempel pas gitu, nggak ada yang melengsing, nggak ada yang luput gitu loh, karena ukurannya sama, besar kecilnya sama, warnanya sama dan lain-lain gitu loh. Misalu ma yadullu bi tadammun kal insan idza dalla ala hadima ay ala al hayawan aw ala natiq. Wa inna ma subit hadhihi dalalah tadammunan gitu. Contoh dalalah tadammun yakni insan jika menunjukkan pada hayawan saja atau menunjukkan pada natik saja gitu. Wa inna masubid hadhi dalalah tadammunan. Dalalah yang ini, dalalatul insan ala hayan faqat aw ala natik faqat itu tadammunan, dalalah tadammunia li annahu yadullu ala juz'ihi alladhi fi dhimnihi fayakunu dalan ala ma fi dhimnihi. Karena dalalah itu menunjukkan pada sebagiannya yang memang berada pada kandungan makna maudhu'nya gitu. Sebagian itu kan menunjukkan makna, kalau ada suatu makna yang memiliki bagian-bagian, maka ketika kita menunjuk satu bagian di dalamnya, itu kan berarti satu bagian yang ada di dalamnya itu berada dalam kandungan maknanya kan, fi dhimnil makna kan, fi dhimnil makna. Juz'ul makna itu fi dhimnil makna gitu. Juz'ul sebagian makna itu berada dalam momongan naungan makna. Fayakunu dalan ala ma fi dhimnihi, maka dalal tadammunnya tadi itu makna juznya itu menunjukkan pada apa yang ada dalam kandungannya gitu. Misal dalalah bil iltizam, misal dalalah bil iltizam, kal insan idza dalala ala qabil ilmu, kita bahas seperti yang tadi, insan menunjukkan pada makna menerima ilmu atau menerima kemampuan menulis gitu. Wa inna masumid hadhihi dalal iltizam li anna laf la yadullu ala kulli amrin kharijin anhu bal ala al kharij Allah siblahu fi dhini. Disebut dalalah ini adalah iltizam implikatif, implikasi berkonsekuensi ya, implikasi yang karena lafaz itu tidak menunjukkan pada semua yang di luar darinya gitu. Lafaz itu tidak bisa menunjukkan semua hal yang di luar maknanya. Lafaz memiliki suatu makna. Nah, suatu lafaz ini tidak bisa menunjukkan di luar makna yang disepakati itu keseluruhan. Tidak bisa menunjukkan pada semua hal di luar makna yang disepakati itu. Tapi hanya menunjukkan makna hanya menunjukkan yang di luar makna, hanya yang lazim saja, yang berimplikasi pada makna yang disepakati gitu. Misalnya yang tadi asyamsu disepakati sebagai al-jirmu. Matahari disepakati secara bahasa misalnya sebagai benda gitu loh. Benda yang besar. Nah, berarti dalalatul syamsi al-jirmi itu dalalah yang mutabaqah, dalalah yang sempurna gitu. Karena disepakati bahwa asyamsu yadullu al-jirmi gitu. Tapi apakah syamsu itu bisa menunjukkan makna yang lain kalau dilihat dari kenyataan? Kan bisa. Ternyata syamsu itu juga memiliki makna yang lain. Apa makna yang lain? Ya, ini cahaya. Lalu apa hubungan matahari ini dengan cahaya?
maka hubungannya itu di luar makna, karena maknanya itu adalah jirmu, seperti disepakati. Dia itu di luar makna al-jirmu, akan tetapi dia itu masih juga bisa menunjukkan makna atau cahaya, yakni dengan bantuan dalalah iltizamiyah. Berarti dalalah syamsi ala dha'i dalalah iltizamiyah. Karena secara kenyataan memang matahari itu juga mengandung, juga mengeluarkan cahaya gitu. Itu kalau disepakati bahwa asyamsu yadullu 'alal jirmi. Kalau asyamsu yadullu 'alal jirmi wa dha'i ma'an, ya berarti dalalah tadmuniyah gitu. Nah, bal 'alal kharij allazim lahu fi dhihni gitu. Kenapa kok kenapa implikasi yang di luar makna yang disepakati itu dibatasi hanya dibatasi syarat implikasi yang bersifat akal saja? Ya karena kalau di luar akal atau implikasi yang bersifat khariji itu berat. Implikasi itu maka akan sering makna-makna yang di luar kenyataan, yang real, yang wujud, yang di luar pikiran itu menjadi tidak bisa dianalisis dengan dalalah iltizamiyah karena syaratnya itu harus mewujud dalam real, amrun kharij, fil kharij gitu loh. Maka analisis terhadap apa tadi makna-makna buatan tidak bisa dalalah iltizamiyah, makna analisis terhadap makna-makna mana-mana kartun yang hanya ada dalam film, tidak ada dalam kenyataan itu tidak bisa dipakai. Mana-mana yang mengandung spekulasi tidak bisa dipakai juga gitu. Kalau diberikan syarat bahwa dalalah iltizamiyah ini dalalah fil kharij, enggak cukup fi dhihni gitu. Ya. Oke, saya kira itu. Masih ada waktu berapa ini? Baik, Mas. Waktunya 5 menit lagi mungkin ya? 5 menit lagi? Oh gitu. Iya. Oke, saya nambah lah. Iya, biasanya sampai jam 5:30. Mungkin nanti takutnya ada yang mau bertanya lagi. Enggak, ada yang bertanya enggak sebelum saya masuk ke bab selanjutnya, bab tentang lafadz gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya masuk aja sedikit lafadz. Gitu. Nanti akan dilanjutkan minggu depan. Gitu. Oke, al-mufrad al-mu'allaf. Al-mufrad sama mu'allaf ya. Mufrad sama mu'allaf. Paul Isa Ghaji Al-Abharid berkata, "Tsumma al-lafzu imma mufradun wa huwa alladhi la yuradu bil juz'i minhu dalalatul 'ala al-juz'i ma'nahu kal insan wa imma mu'allafun wa huwa alladhi la yakunu kadzalika qawluna rumil hijar." Lafat imma mufradun wa imma mu'allafun. Ada kalanya mufrad. Mufrad kalau bahasa Indonesia mufrad itu apa ya? Tunggal apa ya? Kalau mu'allaf itu frasa, frasa. Lawan dari frasa itu apa? Kalau bahasa Indonesia itu. Ada yang ingat ya? Pokoknya mufrad mu'allaf. Kalau mu'allaf itu frasa atau murokab. Wa imam mufradun wa huwa alladzi la yuradu bil juz'i minhu dalalatul 'ala juz'i ma'nahu kal insan. Yakni sesuatu yang sebagiannya itu tidak dimaksudkan sebagai dalalah untuk sebagian maknanya. Jadi mufrad adalah suatu kesatuan yang mana sebagiannya itu tidak bisa menunjukkan sebagian maknanya gitu loh. Saya menyebutnya sebagai kesatuan ya karena memang ini adalah kesatuan walaupun suatu panjang, walaupun kata-katanya panjang gitu. Misalnya namanya siapa? Luqman Hakim. Luqman Hakim apa gitu loh. Luqman Hakim kata-katanya kan 2. Tapi kalau itu dianggap sebagai satu nama seseorang yang tidak bisa dipisah-pisahkan, maka Luqman Hakim ini levelnya jadi mufrad bukan mu'allaf.
bukan murakkab, bukan tersusun. Memang kata-katanya tersusun Luqman sama Hakim, tapi kalau Luqman Hakim ini dianggap sebagai nama orang yang komplit, yang mana sebagian namanya itu tidak bisa menunjukkan sebagian maknanya, maka dia mau tidak mau disebut sebagai mufrad gitu. Nah, kalau panggilan Luqman Hakim itu namanya, terus panggilannya Luqman saja, itu hanya simbol. Luqman itu simbol untuk Luqman Hakim, Hakim itu simbol untuk Romzun untuk Luqman Hakim, Kim itu simbol untuk Luqman Hakim, Luk itu misalnya itu simbol untuk Luqman Hakim. Jadi simbol itu bebas, Romzun bebas mewakili apapun. Yang ditunjukkan adalah makna keseluruhan. Kayak Abdullah biasanya di dalam buku-buku bahasa Arab itu, buku-buku nahwu, buku-buku mantik itu ada Abdullah sebagai nama. Itu memang murakkab, Abdul sama Allah, murakkab. Tapi kalau dianggap sebagai nama, dia itu berubah jadi mufrad. Karena sebagian maknanya itu tidak menunjukkan sebagian maknanya. Sebagian kata-katanya tidak bisa menunjukkan sebagian maknanya. Abdullah itu Abdul itu artinya hamba, Allah itu artinya Allah. Kalau digabung Abdullah itu hamba Allah. Tapi kalau dianggap sebagai nama itu Abdullah itu bukan hamba Allah, tapi ya nama Abdullah. Artinya sebagian makna Abdun hamba itu tidak bisa menunjukkan maksud keseluruhan dari nama Abdullah. Artinya Abdun itu tidak bisa mewakili Abdullah, Allah tidak bisa mewakili Abdullah dalam pengertian dia itu Abdullah itu nama mufrad gitu. Tapi dia kalau dalam sehari-hari Abdullah dipanggil Dul, dipanggil Abdun, atau mungkin dipanggil Allah kan nggak mungkin ya. Itu sebagai romzun saja, simbol. Ini contoh seperti kalau insan seperti manusia. Kalau ini jelas, kalau insan ini mau jelas. Ya karena ini sebagian maknanya tidak menunjukkan sebagian kata-katanya, sebagiannya itu tidak menunjukkan sebagian maknanya. Seperti al-insan kan terdiri dari Hamzah, Nun, Sin, Alif, Nun. Hamzah dari insan tidak menunjukkan makna sebagian insan, tidak menunjukkan sebagian makna insan. Nun saja itu tidak menunjukkan sebagian makna insan. Sin saja tidak menunjukkan sebagian makna insan. Jadi itu suatu kesatuan yang tidak bisa dipecah gitu. Ketika dipecah itu maknanya tidak menunjukkan sebagian makna yang ditunjuk. Gitu ya. Gitu ya. Wa imam mu'allaf, ada kalanya mu'allaf tersusun atau frasa wa wallazi la yakunu kadzalik, yaitu la berarti yuradu bil juz'i minhu dalalatul ala juz' ma'nahu gitu. Jadi suatu gabungan kata, suatu frasa yang mana sebagiannya menunjukkan sebagian maknanya gitu. Sebagiannya itu menunjukkan sebagian maknanya, seperti kaqaulina romil hijar, seperti kata-kata kita melempar batu, romil hijar. Pelempar batu, romi itu pelempar, hijarah itu batu, digabung pelempar batu. Nah, bagian romil hijarah itu apa? Romi sama al-hijarah. Romi itu pelempar, hijarah itu batu. Sebagiannya itu menunjukkan sebagian makna. Romil hijarah, romi pelempar, hijarah batu. Hijarah batu itu sebagian makna dari pelempar batu. Pelempar itu sebagian makna dari pelempar batu. Jadi dia itu susunan yang bisa dipecah-pecah, yang sebagiannya itu bisa menunjukkan sebagian maknanya. Pelempar batu, penikmat film misalnya, penikmat novel misalnya. Kayak gitu lah. Pengamat bola gitu. Pengamat bola, digabungkan pengamat bola. Pengamat itu sebagian dari makna pengamat bola, bola itu sebagian dari makna pengamat bola. Beda lagi kalau romul hijarah diartikan nama gitu, nama orang gitu. Maka romi itu bukan sebagian, pelempar itu bukan sebagian dari makna romul hijarah. Hijarah itu bukan sebagian dari makna batu gitu loh. Begitu beda, itu maka berubah jadi mufrad gitu loh ya. Ya kayak gitu. Apalagi ya, misalnya apa ya? Misalnya implikasi dari mufrad sama murakkab ini apa? Misalnya
Apa ya? Contohnya itu apa ya? Kayak suatu kapasitas atau suatu profesi lah. Suatu profesi tertentu lah. Editor foto, editor film gitu loh. Semuanya. Gitu ya. Di buku lain menyebut murokab, kalau buku ini nyebutnya mu'allaf gitu. Ada yang membedakan antara murokab sama mu'allaf gitu. Ada yang mengatakan mu'allaf itu untuk makna. Bisa untuk makna, bisa untuk selain makna. Tapi ada yang mengatakan murokab itu untuk yang memiliki bagian-bagian kharij, bagian-bagian yang nyata, yang real, sementara mu'allaf itu maknawi. Jadi murokab itu bersifat khariji, mu'allaf bersifat maknawi. Ada yang mengatakan murokab sama mu'allaf ini mutarotif, itu sinonim. Murokab atau mu'allaf itu sinonim. Soalnya mufrad murokab atau mufrad mu'allaf itu. Gitu ya. Bisa. Oke, saya kira itu. Kalau ada yang bertanya, monggo. Waktunya mungkin sudah habis ya, Mas? Ya, monggo. Kalau ada yang bertanya satu, barangkali sebelum saya akhiri. Siap, barangkali teman-teman Mas Fata, Mas Lukman, atau Mas Ilmas yang baru bergabung mau bertanya satu pertanyaan lagi mungkin sebelum ditutup. Ya. Oh iya, terus ada. Terus setelah dalala ini kan masuk ke lafat. Lafat ini mufrad murakkab. Ini lafat ini kalau bisa dibaca berkali-kali ya, atau didengarkan berkali-kali supaya supaya ngefek. Karena lafat ini sangat krusial dalam pembahasan mantik. Karena mau nggak mau nanti ketika masuk ke ta'rif, ketika masuk ke qadhoya, itu selalu diulang-ulang. Bahkan pembahasan lafaz ini nanti akan berguna juga untuk usul fikih, untuk berguna juga untuk balaghah, berguna untuk ilmu-ilmu yang lain gitu. Untuk ilmu wadha gitu loh. Sangat berguna. Bahkan mungkin untuk sehari-hari keseharian dalam bahasa Indonesia itu sangat berguna. Apakah kata-katanya itu tunggal atau kata-katanya itu frasa misalnya. Terus ada ini lafadznya itu lafadz apa? Lafadz musyakik apa mutawati. Dia itu makna yang punya degradasi, makna atau tidak gitu. Maknanya itu mutarodif atau tidak, sinonim atau tidak. Maknanya ini alam, isim alam atau bukan gitu. Ini maknanya majas atau hakikat, hakikat atau majas. Ini semua pembahasan lafadz. Maknanya hakikat atau majas. Ini maknanya apa? Mangkul, maknanya itu mangkul atau dipindah dari asalnya atau tidak, mangkul atau tidak. Ini sangat berpengaruh dalam pemahaman sehari-hari. Kayak gitu. Kalau ada yang bertanya sebelum saya tutup. Tidak ada ya. Saya kira itu aja. Tadi pertemuan kali ini kita sudah menyelesaikan dalalah, kemudian masuk ke mufrad mu'allaf, masuk ke pembahasan lafadz. Akan kita lanjutkan pembahasan lafadz ini pada sesi minggu depan. Ya, insya Allah. Oke. Gitu ya, Mbak ya. Baik, terima kasih Mas Nova untuk kajian mantiknya yang selalu konsisten ya setiap Selasa sore. Ya. Berarti kita di minggu depan melanjutkan bab lafad atau gimana Mas? Lafad ya? Lafad ya, masuk ke lafad. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dari awal, baik yang baru bergabung juga, ini ada Mas Ilmas,
Mas Lukman, terima kasih. Mas Fata juga terima kasih sudah menyimak, sudah bertanya dan menanggapi. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan seri-seri sebelumnya dari kajian mantik ini, bisa lihat di YouTube-nya LSFN, LSF Nahdliyin. Di sana lengkap dari kelas pertama sampai sekarang ya, sudah diupload. Kemudian untuk informasi mengenai kegiatan-kegiatan kajian mantik, apakah misalkan minggu ini ada atau libur dulu, itu biasanya di Instagram itu diupdate juga. Instagramnya sama, namanya LSF Nahdliyin. Baik, itu Ya. saja mungkin informasi ya untuk kajian-kajian LSFN. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Nova untuk pemaparannya. Mungkin cukup sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf jika ada kesalahan, tutur kata, atau lainnya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah bisa keluar dari Zoom ya.